Ya, kita di cabang Bangka Belitung ya, di PIP dan ditemani oleh Pak Damora dan juga Pak Mustafa dan Mas Ahmad ya. Kita untuk tahun ini memang belum buka untuk di Bangka Belitung, tapi ditargetkan di tahun 2023. Jadi mulai Maret nanti kita sudah mulai buka. Ini kantor kami untuk cabang perwakilan di Bangka Belitung, yang mana nanti Pak Damora ya sebagai direktur cabang yang di sini, kemudian Pak Mustafa dan Pak Rahmat ini adalah tim dari PIB cabang Babel. Uji lab ya untuk viskositasnya sudah di 22.000 ya untuk viskositasnya, kemudian glukomananya juga bagus ya. Jadi hampir sama rata-rata di Jawa ya, seperti itu. Karena porang itu yang paling penting adalah viskositasnya ya. Viskositasnya bagus itu apa? Kira-kira menurut tempat atau lokasi ya, kemungkinan seperti itu. Jadi beda daerah itu beda viskositas ya. Itu viskositas itu yang menentukan kualitas dari porang sendiri. Ya, ini untuk mesnya, untuk tidur kawan-kawan ya. Dan kita akan jalan-jalan pulang ya, dari Pangkal Pinang menuju ke lokasi ini kurang lebih sekitar 45 menit. Ya, ini mobilnya Pak Damora yang kita pakai ya, karena kita kesini pakai pesawat ya. Jadi sekarang kita sudah tahu ya tentang viskositas ya. Viskositas itu adalah daya kekentalan ya, kekentalan. Jadi di dalam porang itu terdapat molekul-molekul yang membentuk suatu fluida. Nah, fluida sendiri itu besar kecilnya tekanan zat cair tadi. Nah, untuk mendapatkan viskositas yang bagus atau viskositas yang tinggi ya, yaitu di atas 20.000 ke atas ya, itu memang biasanya itu di 2 musim ya, minimal untuk penanaman porang itu harus di 2 musim. Itu kenapa sebabnya porang itu harus kita panen minimal 2 musim ya, dan maksimal ya 3-4 tahun sih sebenarnya ya. Semakin besar umbi porang itu maka viskositasnya sudah tentu bagus ya, karena mungkin waktu itu tadi yang bisa membuat daya kental itu sangat bagus ya. Jadi tidak hanya kita kejar besarnya saja. Kalau kita contoh misal ya, menanam dari porang itu menanam dari katak ya. Satu musim ada berapa daerah atau wilayah itu yang satu musim itu bisa sampai hampir 1,5 kg ya, sampai 1,7 ada juga ya. Tapi itu belum tentu viskositasnya itu bagus ya, atau viskositasnya itu tinggi. Nah, sedangkan viskositas di sini itu merupakan hal penting ya, yang menentukan nilai jual tadi. Jadi kita nanamnya itu tadi harus dibuat minimal untuk 2 musim. Jadi tidak bisa untuk 1 musim dipanen kemudian diproses. Makanya beberapa pabrikan ya itu yang kecil-kecil tadi memang tidak menerima ya. Biasanya ukuran 1 kilo ke atas mereka menerima ya. Jadi 1 kilo ke atas yang diterima oleh pabrikan. Bukan karena mesin ya, bukan karena mesinnya kalau yang kecil-kecil tidak bisa diproses, itu tidak ya. Sebenarnya itu tadi yang kita ambil adalah viskositas tadi, kekentalan ya, kekentalan zat cair yang ada di dalam porang tadi. Karena itu menentukan kualitas dari kandungan glukomanan atau tepungnya sendiri. Jadi kawan-kawan ya, misalkan ada di Indonesia itu ada dari penanaman dari Sabang sampai Merauke ya. Tetapi memang beberapa wilayah itu beda ya, beda. Jadi porang tidak hanya besar ya, tetapi memang ditentukan dari viskositas yang ada di dalam tadi. Memang beberapa tempat wilayah itu kadang ada yang curah hujannya itu lebih tinggi, itu juga mempengaruhi viskositas yang rendah, kawan.
dan ketinggian ini sangat berpengaruh ya. Maka ideal untuk tanam porang itu di MDPL 17 ya, 20 mdpl sampai dengan 600 mdpl itu idealnya seperti itu. Tetapi ada yang nanam sampai ke 700 sampai 1000 pun sampai 1200 itu juga banyak, bahkan ada yang lebih dari itu. Tetapi idealnya harusnya di MDPL 600 sampai 700 itu idealnya seperti itu. Tetapi porang sangat bagus dan itu dibudidaya dimanapun tempatnya bisa. Cuman yang mempengaruhi memang kandungan viskositas tadi itu sangat terpengaruh. Kita tidak mau menyebutkan daerah wilayah mana yang viskositasnya rendah, dan kami sudah paham ya tentunya untuk wilayah-wilayah mana yang viskositasnya itu tinggi dan mana yang viskositasnya itu rendah. Karena itu juga berpengaruh sekali terhadap mempengaruhi harga jual tentang glukomanan tadi ya, tepungnya tadi. Jadi kita mengejarnya untuk penanaman porang ya, mulai dari katak itu memang minimal ya, paling enggak itu 2 musim. Jadi dari dulu kita nanamnya bukan 1 musim kemudian dijual, itu enggak bisa, kecuali penanaman dari umbi kemudian dibesarkan, itu bisa dipanen ya. Itu sudah dikatakan 2 musim karena apa? Di musim pertama sudah ada penanaman, yaitu ukuran 2 on, 3 on sampai 1 kilo katakanlah, itu tanam lagi ya, ukuran 2 on sampai 1 kilo tanam lagi, kemudian 1 musim nunggu 1 musim lagi ditanam, kemudian di Maret April sudah bisa dipanen. Itu sudah layak dan viskositasnya sudah bagus karena sudah melewati di 2 musim. Jadi kalau dari katak 1 musim dipanen, walaupun besarnya itu 1 kilo bahkan 1 kilo lebih, itu bisa dipastikan viskositasnya pasti rendah ya. Nah, viskositas yang terbaik adalah di atas 25.000 ya, 20.000 ke atas lah, seperti itu. Dan viskositas yang jelek ya, itu di bawah 12 ya. Ada yang beberapa wilayah itu umbinya besar tetapi viskositasnya itu 9.000, ada yang 8.000, ada yang 10.000 ya. Dan itu mempengaruhi harga juga gitu loh ya. Dan kami sudah paham tentunya untuk beberapa wilayah yang memiliki viskositas tinggi seperti itu. Jadi kita menanamnya paling tidak di 2 musim ya, 2 musim minimal ya, minimal. Kalau 3 musim, 4 musim ya, kalau kuat untuk pembiayaannya ya tidak masalah, malah bagus. Apakah semakin lama semakin rugi? Enggak, semakin untung, karena semakin lama semakin besar ya. Jadi semakin lama itu porang malah semakin besar ya. Di 3 musim kan semakin besar lagi, seperti itu. Mungkin itu aja. Nah, kita sambung di video selanjutnya. Tetap semangat ya, tetap semangat. Kuncinya pokoknya tanam terus ya. Nanti kalau bingung jualnya hubungi kami. Tetap semangat dan salam dahsyat Indonesia. Assalamualaikum. Sekarang saatnya untuk terus maju berkembang dengan bertani porang. Petani Porang Sejahtera bersama PT Padi Indo Porang.